Bertahan tapi poros dari zona ini adalah PJFV. Ya, PJFV semakin matang. Lynx bahkan menumbangkan player terakhir dari Boom. Dan lihat betapa trigger disiplin dijaga. Ketika fight sudah selesai, ada sebuah persentase datang dari bagian atas, Zuxi tarik mundur. Kemudian mereka regroup lagi. Tapi sebentar lagi mungkin akan ada derby Conqueror karena Bigetron Red Villains juga mendekati ke arah bagian Persija EVOS. Tapi BTR juga punya PR untuk menahan seluruh player HFX dari bagian bawah. Alkev atau seorang Satar sekarang yang diberikan tanggung jawab besar menahan 3 player. Walaupun lapar pun juga Ryzen dari bagian atas pun juga Yuhai akan cukup bisa membantu dia. Tapi kita lihat pergerakan dari HFX pelan tapi pasti mulai bergerak ke atas. Mereka move as a unit. Atau Alkev tidak melakukan tembakan pertama, tapi Alkev ngepron udah mulai dekat juga. Akankah ada knockdown yang bisa didapatkan? Tapi hati-hati, semakin dekat semakin terdengar prone yang dilakukan oleh Alkev. Pelan-pelan, gesrek. Alkev. Kelihatan tidak ya Sinon lempar dulu nggak sih molotovnya dikit-dikit tipis-tipis mancing dulu. Alkev terpancing, reload sedikit juga menuju ke arah bagian kiri, ditembak 3 orang. Triple pick, apa yang bisa dilakukan? Tapi BKV ada sangat baik dari seorang lapar, mampu menumbangkan satu persatu. Reflect terjadi antara BTR dan juga HFX. Tapi HFX-nya pulang, BTR lah yang bertahan Eldoge. Body system yang begitu cepat dilakukan oleh player-player dari Bigetron, tapi lapar. Terkena damage yang cukup besar dari HFX, kemudian dikontrol dari Nate yang dilemparkan oleh Persija EVOS. Bigetron Red Villains menyisakan Ryzen dan juga Yuhaiman, two big names, tapi Frenzy coba mengganggu dan DBS lagi-lagi still the meta for the DBS is too strong. Dan kali ini bahkan 4 melawan 2. Sulit sekali, bahkan terpantau 2 orang di sana tertembak tapi belum ada knockdown. Bahkan Ryzen membalas dengan cukup tajam. Sang Baginda, sang Lord Manggis atau Ryzen dapatkan satu, ternyata tidak. Di enter knockdown, misalkan satu dan akhirnya kemenangan bagi Persija EVOS di game yang pertama. Yes, prodding dari seorang Lynx, perlahan maju ke area Aura. Apakah akan mengetahui ada No Mercy di depannya? Dan No Mercy bangun kali ini Lynx. Nggak mau terburu-buru, cukup disiplin kali ini. Melontarkan satu, backpacknya dilontarkan agar tidak terlihat posisinya, tapi ini baju PMPL kali ini berwarna putih. Tentu bakal terlihat sangat jelas gitu ketika proning di area rerumputan. Lynx ternyata tergerus oleh Blue Zone, bahkan Aura sudah masuk ke area zona perlahan-lahan. No Mercy masih terus memantau, membidik ke area atas karena dia udah tahu, udah feeling ada pemain lawan yang membentangkan semua ke area depan. Hansford dapetin Boboho. Kali ini Boboho akan terus berusaha untuk masuk dan ternyata No Mercy tertek low HP dan Blue Zone yang memakannya untuk tertek down. Kali ini Rocky nggak akan lepasin visionnya ke area pemain dari Aura. No Mercy berusaha untuk bersembunyi di balik batu dan ini nggak akan selamat. Betul banget, tinggal 2 pemain dari Aura yang akan bertahan di area zona. Yes, MRPX luar biasa dan seorang Paroki akhirnya menyadari bahwa di belakangnya juga perlu ada coveran, tapi Yoru sudah siap membackup dan selesai. Boboho bisa mendapatkan dari seorang Yami. Reizi saja satu pemain dari Boom yang sudah dideteksi dari seorang Yoru di situ. Bahkan Rocky pun juga akhirnya berfokus ke arah sisi belakangnya. Tapi Acul nggak ingin kalah begitu saja, masih memberikan perlawanan, bahkan berhasil mendapatkan Boboho untuk dijadikan elimination point di sebelah kanan. Sudah tahu juga ada tanda-tanda vehicle yang meledak, berarti ada tanda kehidupan. Bisakah mendapatkan Yoru dari seorang Reizi ataupun Rocky mendapatkan kembali dari seorang Reizi? Yes, Acul dapetin Yoru dan last player standing dari Morp GPX. Moonfight terjadi di sisi lain. Aura dipulangkan 2 pemainnya oleh para pemain PJFV. PJFV masih cukup berjaya kali ini. Dan Boom dengan 2 pemain mereka akan bertemu dengan PJFV sepertinya. Akan maju ke area depan 3 melawan 2. Hati-hati PJFV. Kalau terlalu gegabah mereka akan sangat mudah dipulangkan satu persatu. Kayak kemarin tuh antara Alter Ego dan juga PJFV di area Irangel. Itu PJFV terlalu terbuka, mereka juga nggak bisa backup sama lain. Sehingga akhirnya yang di area high ground itu pemain Alter Ego bisa dapetin satu persatu. Namun kali ini kayaknya nggak akan diiniin deh. Yes, posisinya agak sulit nampaknya dari PJFV, mereka berada di lower ground. Tapi posisi circle cukup menguntungkan karena Boom yang sedang dikejar dan Misery masih perlahan aja menunggu momen-momen ada kepala yang terbuka di depan matanya. Begitupun dari seorang Lynx juga menunggu suara gesrekan, kesrak dari rerumputan Sunhawk ini. Dan Reizi sudah menyiapkan satu buah granat yang bakal dispekulasi ke arah sisi depan mereka. Belum ada fight yang intens,
karena menunggu 1,5 menit lagi Odi. Ini PJF tinggal nunggu sih, betul banget tinggal nunggu. Tapi Acul kelihatan sepertinya berikan tembakan, tidak mendapatkan damage sama sekali. Tapi Blue Zone udah mencicil beberapa HP bar dari seorang Acul. Bahkan kali ini tertake low HP, proning dilakukan. Apakah Acul akan selamat melalui Blue Zone dan mendapatkan satu? Rezi nggak bisa selamat dan 3 pemain dari PJF akan dari kanan ke depan mendapatkan 1 player dari Boom. Ternyata Link tertumbangkan. Apa yang terjadi? Winner chicken dinner untuk Persija EVOS. Benar-benar mengerikan sekali. Ponbit berduet di situ dengan Rezi. Mereka kuat sangat sekali. Di sebelah kiri berhasil dilululantakan dan selesai. Guntingan yang manis diperlihatkan dari kedua pemain Boom ini. Wow. Ini benar-benar setup push yang baik banget. Mereka tahu bagaimana timing untuk bikin down dari HP bar-nya anak-anak ARF. Ketika tertumbangkan 1, mereka push aja berbarengan. Walaupun tadi memang Acul harus dipulangkan ke area lobby, tapi masih ada sisa 2 player yang masih bisa bertahan kali ini. Di sisi lain ternyata PJF Suksi lagi dan lagi menambah budi-budi poin, tapi dia yang harus ditumbangkan. Biseri pun di take down oleh lawan mereka, yaitu Mod GPX Boboho yang menumbangkan Miseri kali ini. Tapi Lix dengan sangat cepat datang ke area Zuxi, ingin berusaha untuk merevive rekannya. Iya, agak sulit sebenarnya untuk Through the Smoke dengan setup yang sudah diset oleh pemain-pemain dari Javos Lynx, terutama yang membuka 1, 2, 3, 4, 5 smoke tadi untuk merevive rekan-rekannya. Red Face menjaga juga, mengcover suara-suara tembakan yang mungkin menyerang rekannya yang sedang di-revive. Tapi dari Genfos dan juga Ryzen masih belum berani untuk memberikan serangan. Ternyata Billboard yang sudah terketahui posisinya di situ diamankan oleh seorang Red Face. Seperti biasa, Boom menunggu momentum. Manakah yang harus dia pilih lagi dan lagi? Sejauh ini masih men-screening out suara tembakan dari sebelah kanan, dan Morp di tengah-tengah tersandwich dia, tidak berani keluar untuk membuka tembakan sama sekali. Ini yang dilakukan Boom harusnya kerja cerdas, kerja sabar. Waduh. Mereka harus betul-betul cerdas untuk bisa masuk ke area zona yang ternyata zona masih agak condong ke area mereka, ke area Bigetron pun seperti itu. Tapi kali ini agak PR adalah tim PJEV. Mereka harus masuk ke area zona, tapi banyak halangan. Halangan tersebut mereka hancurkan satu persatu. Boboho tertake down kali ini. Rocky tertake low HP. Apakah akan ditumbangkan juga oleh para player PJEV yang masih utuh dengan 4 kuantitas player junior? Yes. Kontrolnya bagus sekali. Dari seorang Lynx tadi membangunkan 2 pemain dari Javos, Mystery dan juga Zuxi, buktikan mereka untuk terus bertahan ke dalam circle dan menggeser posisi dari Morpex di sisi tengah. Menurut gue lengkungannya juga cukup oke di sini. Walau tadi memang ya dia tersandwich, tapi untuk PJV sih ini benar-benar oke banget untuk ke-defense dari sisi angle Bigetron Red Villains dan juga pemain Boom. Ponbit masih belum berani juga, masih menelik aja manakah titik yang bisa dia ambil. Tapi dari Genfos sudah tahu Zuxi tepat di depan mata mereka dan juga Boom mengalihkan sedikit perhatian dari seorang Genfos ke sebelah kiri. Hati-hati Genfos, jangan terlalu terbuka tentunya, karena lawan mereka tidak hanya PJEV tapi Boom yang siap nge-backstep ke area belakang. Ini bisa dibilang 4 lawan 4. Karena apa? Posisi Boom dan juga Bigetron lebih banyak fokus ke area PJEV. Oke lah sesekali Genfos atau mungkin seorang Rezi fokus ke area masing-masing lawan gitu. Tapi ternyata mereka fokusnya ke player yang lebih banyak kuantitasnya. PJEV kali ini terus mendapat gempuran. Bahkan Ryzen mendapatkan 1 damage dari nade yang dilontarkan oleh Rezi. Tapi Ryzen masih selamat kali ini. Ini yang gue salut dari BTR. Mereka di awal-awal tadi tergempur parah banget. Ketika selamat, motivasi naik, mental mereka naik. 2 pemain masih bisa survive untuk sampai saat ini. Top 3 mereka. Yes. Dari ketiga tim ini, belum ada yang berani Odi untuk lebih menekan ke arah dalam. Gak ada yang berani juga untuk menabrak lebih dekat lagi. Hanya memberikan beberapa peluru-peluru, tapi terus smoke dari seorang Mystery tadi berhasil untuk menyicil terus ke arah Rezi. Bahkan terus smoke-nya berhasil untuk menambah pundi-pundi elimination lagi untuk Javos. Perlahan mereka dan Genfos pun juga memanfaatkan momentum tersebut ketika Javos mengarah ke Boom. Dan perlahan juga dari BTR Ryzen pun juga mengambil sisi center circle dan selesai Boom di tangan Javos. Dan ini dia pemegang puncak klasemen, Javos versus Bigetron dan juga gagal Genfos. Terlalu terbuka badannya dan juga Ryzen pun juga bakal dimudahkan dari sebelah kanan oleh Lynx dan Winner. Siap diri.
Yes, dan ada strategi baru nampaknya dari pemain-pemain Javos. Mereka di cover 1-3 ini. Estafetnya juga cukup oke, tapi jangkauan dari Flyboy untuk mendapatkan 3 pemain dari Javos itu nyaris. Dan susah nampaknya dari seorang Lynx untuk nge-lock pemain-pemain Kagendra di sini. Tapi it's okay, berhasil touchdown di sini. Apakah bisa berhasil healing lagi karena HFX Agency nampaknya bakal menjadi batu sandungan di sisi belakang pemain-pemain Javos. Ini dia Agency. Kalau misalnya tidak bisa ternyata. Agency didapatkan oleh Leon Pang dari Glue Squad Esports. Dan kali ini ada 3 tim yang masih utuh dengan total 4 player mereka dan 2 tim dengan total 2 player mereka. 5 tim yang masuk ke top 5 kali ini di stage ke-7 masih akan terus bertahan. Termasuk Javos. 2 player akan naik ke area high ground dan 2 pemain lagi menahan di area bawah. Lynx harusnya bersiap-siap karena tidak ada yang dia ketahui di area depan. Namun Leon Pang dapetin 1 knock ke area seorang Nux. Langsung mengirimkan nade balasan. Dan Kusi berikan tembakan terus. Kusi tidak bisa kemana-mana. Dan ini dia akhir dari Dewa United. Pada match terakhir kita hari ketiga kali ini Glue betul-betul mengaum. Naga kali ini betul-betul mengeluarkan api. Namun ternyata api dipadamkan oleh satu macan yang datang. Namun macan kali ini dibalas lagi oleh api naga dari Glue Squad Esports. 3 melawan 2 kali ini. Apa yang akan terjadi untuk Glue Squad dan Stickly nggak mampu bertahan. Bogel Aspire standing di area belakang. Ini sih bakal sulit. Bogel harus sabar. Jangan terburu-buru untuk mendapatkan placement. Yes. Dan ya, ini poinnya juga cukup penting untuk Javos. Lihat bagaimana kestabilan placement mereka untuk di late game. Walaupun tadi ada miss sekali mereka tusuk, tapi it's okay. Karena memang sulit menjaga konsistensi 6 game itu berada di late game. Ini udah bagus banget mereka. Dengan 5 elemen yang dikontongi. Ini menandakan objektivitas mereka benar-benar dijaga dan juga sangat tinggi. Kembali ke angle mereka yang area low ground. Ada Kagendra, Moskow tertangkap dari seorang Misery. Paul didapatkan. Diberikan lagi follow up-nya dari angle kecil. Push terus dilakukan tanpa ada ketakutan. Mereka maju serentak untuk menuntaskan perjalanan Kagendra dan benar aja selesai Kagendra di hashtag keempat. Dan 9 total elimination sekarang sudah digenggam oleh Javos. Ya, Stickly berhasil diselamatkan oleh seorang Bogel kali ini. PJFW akan menghadapi terlebih dahulu 2 player dari Glue. Namun Stickly tertumbangkan kembali lewat nade yang diberikan oleh anak-anak Persija EVOS. Ini seri lagi-lagi. Beliau punya banyak banget nade yang kulihat dari tadi. Entah berapa yang ia kantongi, tapi Misari kali ini berubah sekali permainannya. Tidak menjadi Lord lagi, tapi membuktikan bahwa oke, dia masih punya skill luar biasa. Mungkin agak tertahan di musim yang kemarin, tapi musim ini dia punya impactful selama 3 hari untuk Persija EVOS. Yes. Dan Aura hebat sih. Ya nggak gatel gitu ya. Padahal di kanan kiri mereka banyak. Tapi emang kalau mereka nyebrang kompon yang mereka tempati aja itu bakal menjadi informasi lawan sih. Jadi diuntungkan dari dalam segi circle, tahu cara pemanfaatannya, ini yang harus kita ikuti. Dan balik lagi, yang gue bilang, Snap ini lumayan untuk di kelas PMPL. Ini pemain yang tahu cara adapting, kemudian juga tahu timing. Dan, Onga! Mana lo? Mati lo, Onga! Ada Hans doang nih di situ, tapi it's okay. It's okay, Aura. Tadi marah-marahin, sekarang it's okay. It's okay lah. Masih ada lah. Yang penting placementnya 3, it's okay. Oke, placementnya 3, tapi masalahnya adalah Aura harus segera masuk ke area pertengahan. Jadi Stickly ingin meng-backup seorang Bogel, tapi Bogel langsung di-finish ke area lobby. Stickly, 1 player ini akan berusaha mendapatkan 2 vision antara Aura dan juga tim yang ada di atas mereka, yaitu tim PJFW. Dapetin Stickly, last player standing kali ini Hans for you. Snappy, momennya nggak tepat banget tadi. Kalau dia nggak ter-take down mungkin akan beda ceritanya, tapi kali ini Hans for you sendirian. Harusnya sih confirm eliminasi atau mungkin betul confirm eliminasi dan Hans for you akan bisa bertahan lagi dan winner Chicken Dinner untuk Persija EVOS. Wah, Di film ya saya adalah Oh my rumput god, Sinon. di Miramar. Ini granat by one get three sih. Kalau lagi nge-stick. Gue hujanin sih, Bas. Gue lemparin lurus kiri kanan langsung. Iya, karena kan nggak ada detection lemparan granat dari mana di sini. Ada. Oh, Ya, kelindes. Zuxi! Ya, Zuxi kelindes. bergerak! Zuxi melihat! Sinon pun bangkit, tapi Zuxi yang tumbang! Sinon berhasil mendapatkan 1, 2 backup datang dan bye-bye Sinon! Yap, tampaknya Sinon sayang sekali tadi nggak mengambil momentum yang lebih dini.
Tapi lihat dari Pikmi juga, mereka masih menjaga area mereka. Alkev tentu menjadi ancaman bagi mereka. Dari tadi terus melontarkan peluru-peluru panas dari sisi belakang Pikmi. Dan menjadi salah satu obstacle terberat bagi Pikmi untuk bertahan di game lain. Tapi Blue Zone tampaknya cukup sakit dan membuat Alkev pun tumbang pada saat ini. Ini bener kan gua Flo? Ketika BTR naik, PJV serius. Mereka nungguin poin supaya game-nya emang gak terlalu jauh. Mereka ingin menjaga rivalitas dengan jarak yang mereka punya saat ini. Tapi kayaknya PJV sedikit terlalu serius, Pas. Kebanyakan ya limnya. Oke. Tidak mengukur keseriusan BTR berarti PJV ya. Dan tiba-tiba dari Bigetron kehilangan satu anggota mereka. Dua anggota. Dua bahkan, Ryzen sudah dipulangkan ke arah lobby. Zuxi mulai keluar dari rumahnya. Loh kok panik? Loh kok nggak ada langkah? Loh kok miskom? Ini yang bakal dicek lagi sama PJV. Naik ke lantai atas tentunya mengecek semua sisi. Tapi rumah ini kosong. Ya, ini Rumah hard ini checking. dikuasain sama PJV. Ini namanya hard checking. Pastiin semua angle, semua ruangan, semua sisi ini pasti kosong daripada gua ke backstep. Ya, dan lihat, lapar. Berkamuflase menjadi bagi. Jangan sampai tertangkap karena Ya, Kenfo lihat. sudah tertangkap. Dia lihat Pikminya, Betul. tapi dia nggak mau joinan. Yes. Kata dia terserah kalian mau ngapain, gua nggak Betul. ikutan dulu. Lapar sedang menahan nafsunya untuk join fight. Hanya menjadi, ini lapar lagi cosplay jadi observer kayaknya. Oke, kita lihat dari seorang Veksi memberanikan diri, membuka angle, mau nggak mau harus maju ke depan dikit karena Oh, zona udah dibakar. zona terakhir. Api panas, panas, tapi dari Zuxi masih bisa bertahan saat ini. Oh, Oh, dapat dua. Bakarannya connect, lapar, depanmu ada Tenzi. Tenzi gak ngecek, tidak ada hard check dilakukan oleh seorang Tenzi dan granat pun meletup. Tenzi low HP, tapi lapar masih menjaga disiplinnya. Masih menjaga disiplinnya, dia gak mau keluar sekarang. Dia nggak mau. Kalau itu dua pemain, mungkin bakal ditembak sama lapar, Iya. tapi cuma satu. Gak worth it. Betul. Dan dia nggak tahu apakah ini Pikmi atau PJV. Yes. Kalau PJV, bakal langsung lontarin granat balik. Tapi lihat dari PJV, mereka udah mulai ngecek ke bagian lower ground-nya dan Zuxi. Zuxi Oh, mendapatkan Miseri. satu. Miseri, kamu sadar tidak Miseri? Ada Lynx juga. Oh, dia ngeliat. Masa kalian ngeliat? Miseri. Itu ada orang di depan. Dan dicek. Begitu lama pengecekan dari Miseri untuk memastikan itu orang, bukan body dari Bagi. Oke, itu momen yang menegangkan. Kalau dia benar-benar nggak sadar, gue bingung banget tadi. Yes. Dan Bigetron pun dipulangkan kali ini. Menuju ke arah lobby. Dua tim tersisa. Battle yang adil 4 lawan 4 kali ini. Tapi Miseri kelihatan Veksi melihat dari bagian atas. Tembakan datang menuju ke arah Miseri dan Miseri tumbang. Tidak ada threat knock. Oh, Tenzi juga ter-takedown ternyata. Threat knock terjadi. Dua sudah mulai tumbang. Bahkan dari Pikmi hanya menyisakan satu. Akan dicari di bagian bawah. Informasinya masuk. Dipulangkan terlebih dahulu menuju ke arah lobby. Dan tinggal 2 player lagi dari PJV. 3 player dari PJV. Melihat ke arah bawah jump shoot yang berhasil. Dan winner chicken dinner. Persija EVOS ngeror di game yang kelima. Sehingga Teteo harus pulang menuju lobby. Iya, tapi apa daya karena POV kita tuh sebenarnya dari tadi adalah POV Asa ya. Ya. Kita nggak melihat POV-nya TTU itu nembakin ke arah mana gitu. Benar-benar. Siapa tahu ada yang lebih worth it untuk diperjuangkan di sisi yang lainnya. Ya itulah yang sudah terjadi. Kita lanjutkan kembali match kali ini. Sinon yang berhasil menang di area Shake dari Kagendra. Dia menguasai area ini, tapi Shake-nya tidak masuk ke circle selanjutnya. Ini adalah kabar buruk yang harus dialami oleh Sinon. Respon cepat dilakukan oleh RRQ. Mereka ingin mendapatkan winner chicken dinner. Mereka menjadi tim pertama yang melakukan sebuah pergerakan dimulai dari Papa Mort menuju ke area dalam dari circle. PJEV masih masuk menuju ke arah circle. Kita tinggal menunggu siapa yang nantinya bisa mendapatkan opening knock. Lynx cukup cerdik dia memanfaatkan satu celah yang ada di area lantai 2 dari rumah yang dia kuasai. Iya, apalagi dia benar-benar nge-lockdown posisi dari last man standing dari tim HFX di ujung sana. Asia kecil, udah kelihatan. Dikeluarkan, udah ada badan yang terbuka tadi. Dibukakan tembakannya. Oh my god, masih bisa bertahan. Harus reload terlebih dahulu dari seorang Lynx. Dan itu benar-benar sekali lagi menjadi pelipur lara untuk seorang Sinon. Sinon selamat karena dia sudah melakukan boosting. Kalau dia tidak boosting sudah pasti dia menjadi korban dari keganasan Lynx tadi. Tidak hanya Lynx yang melakukan tembakan, Miseri pun kembali melakukan tembakan. Tapi kalau kita lihat dari peluru pemain-pemain PJEV, hanya sisa 40, hanya sisa 19 saja. Tidak banyak peluru yang mereka miliki sehingga mereka harus mengkalkulasikan dengan matang kapan mereka melakukan tembakan. Jangan sampai buang-buang peluru, di akhir mereka nggak bisa nembak, hanya bisa nyonjok. Apalagi yang mereka harus hadapi adalah tim yang masih mempunyai 3 punggawa, 3 fondasi, 3 kekuatan. Jadi pastinya akan menjadi PR untuk mereka semuanya. Lynx kali ini balik lagi melihat pergerakan dari Sinon ini. Udah Sinon bye-bye karena udah ada Blue Zone juga yang sudah merenggut nyawanya. Hanya menyisakan 2 tim terakhir.
3 pemain RRQ atau 4 pemain PJEV. PJEV sadar mereka masih full squad. Mereka melakukan sebuah inisiasi terlebih dahulu. Mereka langsung menguasai jalannya pertandingan. Mengirimkan Zuxi untuk menjadi pemain yang melakukan patroli, muter-muter, memancing keberadaan dari RRQ. Tapi RRQ tidak terpancing. Mereka sabar, mereka menunggu waktu yang tepat untuk bersama-sama melakukan tembakan. Iya, karena apa daya mereka hanya meninggalkan 3 punggawa saja, jadi mereka harus bermain lebih taktis lagi, lebih cerdik lagi. Dan itulah mungkin yang akan mereka implementasikan karena kita bisa melihat spot dari masing-masing pemain tim RRQ yang sudah mereka singgahi. Ada satu pemain yaitu Morph yang akan mengamankan bagian-bagian selatan, mengumpulkan informasi yang datang dari pemain Persija EVOS yang nampaknya sesaat lagi akan coba untuk keluar dari kompon tersebut. Asa melemparkan satu utility, harusnya itu adalah smoke, betul saja. Smoke-nya sudah di pop up di sana. Smoke yang diharapkan mampu menutup vision dari PJEV atau memancing vision dari PJEV agar Asa bisa lebih dalam lagi di area circle. Ketahuan seorang Asa melakukan tembakan demi tembakan. More low HP dia, Zaxi kembali mendapatkan satu player dari RRQ. RRQ menyisakan 2 pemain terakhir. Oh my god, ini dia defensif dari tim RRQ sudah bertumbangan. Apalagi Mort akan langsung aja dieliminasi oleh seorang Zuxiu. Jangan salah, masih ada Kuda, HFX, dan Burung Kagendra. Jadi ini benar-benar semuanya mempunyai logo yang karismatik untuk masing-masing tim. Tapi di stage yang ke-7 atau 6 menuju ke-7, Persija kali ini diuntungkan. Sebuah commit push ke arah bagian aura menurut gua benar-benar memberikan mereka keuntungan, mengingat mereka butuh itu. Tapi Kagendra is doing the fight. Ada tabrakan dari Moskow ke arah bagian depan kah? Akan sih belum bisa melakukan sebuah tembakan, dan bahkan body system dari Kagendra begitu cepat, begitu luar biasa. Dan ternyata Moskow tidak berhasil melakukan tabrakan. Frenzy kali ini maju, ingin melakukan sebuah backstep dari HFX, punya sebuah MG3, tidak tertembak. Heaven juga melakukan sebuah bagi movement. Heaven ternyata Crusher yang tertumbangkan terlebih dahulu, dan Heaven menjadi the last man standing. Sebuah movement yang lagi-lagi mengerikan. Heaven tertembak, masih bisa masuk ternyata ke dalam zona, tapi hanya sendirian saja Jale. Hanya sendirian dengan baginya dan juga seonggok jerami. Seberapa lama Heaven bisa bertahan? gokil. Itu udah pasti bakal di retake sih tempat tersebut. Dia memang dapetin zona sekarang. Betul. Tapi sendirian dan ada doa ibu sih yang menyertai. Dan sebuah senjata di tangan, tapi sementara dari Kagendra ini benar-benar gokil banget bagaimana mereka nge-screening out semuanya. Dan ternyata fight di bagian utara pun terjadi, sudah mulai pecah. Derby, Macan, dan Robot, fight terus terjadi juga. Tiba-tiba rata, tiba-tiba hilang semua, dibersihkan, disapu bersih oleh Persija EVOS. Pergerakan Bigetron coba untuk masuk hanya di satu titik, dan disambut dengan sedemikian rupa kemenangan yang cukup clean menurut gua dari Persija EVOS. Dan bahkan mereka tidak perlu untuk melakukan healing dan lain-lain, langsung melakukan tembakan ke arah bagian Kagendra. 2 tumbang, bahkan Persija EVOS is too strong. Dengan kekuatan utara mereka sudah menangkan. Dan lihat Lynx sekarang semakin matang menjadi seorang ujung tombak, dibantu dengan Red Face melakukan flank ke arah bagian kiri dan langsung menuju ke arah letak lawannya. Mereka masih bergerak sedikit. Heaven tadi hampir terpantau dari pergerakan Red Face pun melakukan tembakan dari Heaven. Masih ada di balik sebuah kendaraan yang tentu sudah tidak bisa melindunginya dari Red Face. Trigger discipline, what a good one. Nate dilempar tanpa cook untuk membuat Heaven berdiri. Terkenakah? Connect-kah? Meletup di sana ternyata sedikit terlalu jauh. Walaupun ada damage yang diberikan. Red Face melakukan reload, Nate berikutnya connect. Tapi dari Heaven masih bisa melakukan healing. Red Face pelan tapi pasti maju mengetikkan bagian Uzi lagi. MG3 versus Uzi, siapa yang akan menang? Close quarter combat, tembakan Red Face. Ternyata senjata haram bernama MG3 memang menumbangkan Red Face. Tapi untungnya ada Zuxi yang membalikan keadaan. 3-on-2 situation. PJV melawan Kagendra. Oh my god, satu posisi player sudah mulai ketahuan. Tapi ternyata Moskow masih bisa mendapatkan satu Lynx di belakang sana. Trading terjadi. Misery pun membayarkan nyawa dari seorang Lynx menuju ke arah seorang Zero. Moskow makan bakso matang dari. Datang untuk Persija EVOS. What a play, Jelly. Itu pemilihan weapon yang agak lain emang. Jarang loh gue lihat orang pakai SLR. Jarang banget, karena Jarang. SLR adalah fun fact buat teman-teman semua. Tanpa chick pad, sejago apapun lo menurut gua tapping tidak akan mudah untuk cepat. Tapi Misery lagi, Jel. Ini benar-benar sebuah keunggulan untuk Misery. Red Face melebarkan Nate, akankah sebuah finishing? Nate yang melambung matang, meletup di sana. Wow! Kagendra pulang oleh Persija EVOS. Oh Wow! my god, lagi-lagi bakso matang pakai sambal. Nikmat rasanya untuk lawan-lawan dari Persija EVOS. Dan bahkan kali ini last man standing dari 21 NFT Ramones bakal diincar, bakal diburu, gak dikasih nafas. Misery terus mendobrak. Jiggle-jiggle tipis dulu kasih, tapi Ramones menang untuk Clash. Dan ternyata terbakar oleh api dari Misery. Itu adalah taktik.
itu udah bukan dia knockdown, tapi Betul. memang dia sengaja knockdown supaya nanti apinya terpijak oleh Ramones. Itu namanya ngepur, bosku. Persija EVOS nih, bos. Tapi buat teman-teman semua, kalau kalian setuju ini game seru banget, langsung aja ramaikan kolom komentar emot api, emot api, emot api, dan drop the likes juga. Ini game yang gokil banget. 3 tim, Persija EVOS, Aura Esport, dan Glue Squad kali ini. Oh my god, gila nih Persija EVOS habis makan apa ya? Habis makan apa dia? Azlan habis kasih makan apa ya? Baru gue mau bilang, Bang Ajlen senyum. Bang Ajlen senyum. Bang Ajlen senyum. Jangan lupa Gugun, Jangan lupa Gugun. Si Gugun senyum. Aduh, tapi jangan senang dulu karena Glue Squad lagi on fire juga di sini. Betul. Aura juga lagi aura fire, walaupun memang hanya tersisa 2 orang saja ya. Tapi semua hal bisa terjadi di Battle Royale, apalagi ini open field. Yes. Belum ketahuan zonanya, udah ketahuan sih ini stage ke-8 gue lupa. Iya, bakal Udah ditutup. ketahuan bakal kemana, cuman titik tengahnya ini pertigaan Jan. Iya, tapi Zuxi bisa main tuh Jel atau Miseri ke arah nani kanan dikit, Miseri, oh itu berarti buat Zuxi nanti di bagian tengah. Ya, itu apa, celah kecil itu kan? Iya, di dekat pohon palem itu loh, Jel. Pohon palemnya ada ininya nggak, buah kelapa? Kan palem. Palem nggak kelapa? Jel, ya? palem. Buah kelapa dari mana? Beda, kelapa ya pohon kelapa. Beda. Lah sama daunnya tahu. Pohon palem atau pohon sawit lah itu, bukan pohon kelapa, Jel. Ya udah. Ya Oke, udah, oke. lanjut aja. Karena gue tidak mengerti tentang perkelapaan dan persawitan dan pertanian ya. Tidak apa-apa, Jel, yang penting Karena- ngerti pub. Ji. Ya. Karena kita caster pub. Oke. Mobile. Iya, PUBG Mobile betul ya. Betul. Masih fokus dulu kita karena mereka semua ini lagi pada nungguin. Lagi pada nungguin zonanya untuk misalkan hilang baru mereka bakal melakukan setup. Cuman gue gak tahu nih, ini baru disorot. Gue penasaran dengan tasnya. Gue mau tahu dengan isi utilitiesnya. Zuxi punya 5 smoke, dia punya utilities yang bisa dibilang overall cukup nih Jan. Untuk dia melindungi teman-temannya, untuk dia main ibaratnya. Betul. Tapi gue cukup sayang sih kalau Zuxi udah. Gue tahu lu jago, tapi gue boleh kritik atau boleh saran dikit kan ya. Boleh. Sayang granatnya kalau sekarang dilemparin ya kan. Karena nanti ketika nutup menurut gue baru harus dimaksimalkan. Ada lagi kotak. Sorry, memang kita nggak boleh. Bro, ketika kalau Ada lagi kotak. sorry, aduh gue lupa lagi. Kata Mike Tyson tentang Muhammad Ali. Oh ya, kira Ketika kata Haji kita- Roma Irama. Kalau bukan? kita ngomong sama legendary, Iya. mulut harus ditutup, kemudian mata harus terbuka, Hah? dan juga kita harus mengakui dia legend. Oh ya, sama kuping harus terbuka ya. Betul dong. Ya, kalau nggak nanti kupingnya sepi nggak denger step. Wah, itu dia kalau PUBG Mobile penting banget ya teman-teman semua. Bener ya, tapi kita Aduh, lihat dulu ya, aduh. ini ada 9 player yang sedang berusaha untuk mendengarkan step satu sama lain. Karena memang step adalah unsur yang paling penting di PUBG Mobile. Yes. Kuping lu sepi, headset lu habis baterainya nggak bisa main. Itu dia, kalau pakai TOS tentunya. Tapi Iya, kalau pakai headset bener juga. kabelmu putus, kamu tidak bisa bermain, splittermu hilang, itu Tidak juga bisa jadi bermain. masalah. Tapi udah mulai maju Glue. Ini yang gue khawatirkan, Jel. Ketika dipaksa keluar dari Minas, lihat, mereka 4, tapi itu juga menjadi kerugian. Karena apa? Mereka berkumpul, dan sebegitu banyak granat yang dimiliki, baik dari Aura maupun dari Bigetron, ini bisa menjadi malapetaka. Tapi seorang Ambone terkena damage yang cukup besar, bahkan belum sempat melakukan healing, ada beberapa util lagi, dan Stickly, the bomb is stick, benar-benar menempel ke arah Ambone dan membuat dia ter-knockdown. Membuat Hans Furious seorang diri saja dia perlu melakukan penyelamatan, tapi nampaknya mana sempat, sudah terlambat, Blue Zone-nya terlalu sakit, mepet, Wah. granatnya juga connect. Oh my god, Glue benar-benar mentabrak habis player-player dari Aura. Dia ngebersihin areanya, dia punya ruang gerak sekarang, dan Red Face menghentikan pergerakan tersebut. Leon Pang dibuat tertunduk lemah, satu persatu tunduk, satu persatu sakit perut, dan Zuxi kepala suku dengan DPS-nya sudah mulai maju ke arah bagian depan. Wah. Nice spray through the smoke dengan ada miss di bagian belakang, membuat Glue tidak berdaya, diobrak-abrik, diacak-adut. Blue Zone-nya udah sakit di kanan, dan itu dia Persija EVOS lagi yang mendapatkan winner. Tungguin aja ngeflank di bagian kanan. Zona juga masih aman. Mungkin dalam 10 detik baru bakal berpindah. Boom yang kelihatan lebih pasif, kelihatan lebih ke pojok, nggak bisa banyak pergerakan. PJV paling pede pastinya karena mereka masih 4 player. Yang lain udah, ya ini bisa memanfaatkan doa ibu aja sih kayaknya. Ya, nampaknya Kota Jakarta akan segera merayakan kemenangan mereka di 2023 PMPL ID Fall. Tidak hanya kemenangan di match ini, tapi kemenangan secara keseluruhan. Karena sulit untuk RRQ bisa mengejar perolehan poin dari PJEV. Secara realistis itulah yang memang terjadi. Kalau kita ngomongin matematika, memang masih bisa terkejar dengan sisa match yang ada. Tapi PUBG Mobile tidak bisa dihitung dengan matematika.
Kalau kita lihat dari segi peluangnya hanya mungkin 10% saja RRQ bisa membalikan keadaan. Iya, itu secara gambaran kasar. Mau gambaran detailnya mungkin tanya Jerome Pauline ya. Karena Sandika matematikanya merah. Betul sekali. Iya. Masih terus kita tunggu apa yang akan terjadi sesaat lagi. Beberapa menit ke depan fight akan segera pecah karena semua tim tidak ada yang berada di dalam circle, harus bergerak. Walaupun memang pergerakannya adalah pergerakan minor 40 meter, 30 meter, tapi pergerakan adalah pergerakan. Pergerakan sedikit saja bisa membuat kita terlihat oleh lawan yang ada di sekitar kita. Tapi ini kelihatan dari pergerakan PJV lebih pede sih. Lu bayangin yang lain semua ngepron, yang lain semua jadi ulet keket. Ini PJV nyantuy. Lari-lari dia loh, lari-lari, jalan-jalan gitu kan. Dan ini dari Boom juga sama sekali tidak berpindah, tidak berkutik. Veksi pun sama. Sebagai last man standing, bahkan mungkin bisa dibilang gacoan dari Pikmi. Dia perlahan merangkak-rangkak gerakan terpesona dari arah jam 11. Belum kelihatan mungkin dari Veksi karena tertutup oleh smoke. Ada batu juga di depan Veksi. Mampukah Veksi menculik satu? Ini kalau Veksi bisa nyulik satu atau nyulik dua, mungkin bisa jadi lain ceritanya. Tapi Zuxi sadar, ada yang srek-gesrek di bagian kiri sana. Zuxi bakal langsung majuin aja meng-screening. Tidak ada. Loh kok tidak ada? Tadi ada ibu-ibu, tapi Veksi sudah mulai melihat, sudah mulai kelihatan juga ditembakin dan Veksinya pulang. PJV menambah kembali poinnya. Saat ini menjadi 8 poin elimination yang sudah dikumpulkan oleh PJV. Semakin percaya diri pastinya. Macan atau Serigala yang akan menutup match kedua dengan sebuah winner-winner chicken dinner. Macan masih 4, Serigala tinggal 2. Kalau kita ngomongin win rate ini udah 70-30 di atas kertas buat PJV. 70% mereka bakal mendapatkan winner-winner chicken dinner. Tapi lagi-lagi ngomongin Battle Royale, tidak ada hal yang tidak mungkin. Akankah 30% yang menang atau 70% yang menang? Kita lihat karena dari Boom terpantau tidak mau menginisiasi gerakan apapun. Mereka terlihat seperti menunggu saja. Menantikan pergerakan lawannya. Dia seperti diam dalam asap. Reizi menembak through the smoke. Mendapatkan red face. Exot tertangkap. Oh no, kali ini win rate-nya berubah menjadi 60-40. Serta harapan muncul untuk Boom. Tapi apa daya PJV curang, mereka punya Zuxi. Curang, ada kepala suku yang bukan melemparkan sebuah granat ke arah bagian depan. Dan Reizi pulang. PJV Bahkan demi tembakan tracking demi tracking. Terus mengalir deras menuju ke jalur rotasi dari chemistry. bahkan tidak ada obstacle yang bisa dimanfaatkan. Lebih tepatnya tidak ada obstacle maksimal. Dia hanya bisa memanfaatkan sebuah pohon yang mungkin dari samping kanan kiri itu masih bisa ditembak, pelurunya masih bisa nyelepet-nyelepet. Tapi Blue Zone sudah menyakitkan, masih ada revive paksa yang dilakukan oleh ARF. Membuat satu persatu player dari ARF juga tumbang. Last man standing ada di bagian belakang, kamera fokus kembali kali ini menuju ke arah Persija EVOS dan juga Void. Datang main dari Persija EVOS. Redface hati-hati harus segera turun dari kendaraannya, tapi Redface bandel dia. Terus berada di dalam kendaraan tersebut. 3 eliminasi sudah dikumpulkan oleh Redface. Zuxi melakukan tembakan kembali. Ada killing shoot yang digunakan oleh Zuxi. Kalau kita lihat sekilas tadi, Void membuat sebuah barikade benteng yang sedang dibangun oleh Banteng. Oke, benteng yang dibangun oleh Banteng. Banteng. Kalau misalkan dipencet belnya bunyinya Teng, teng teng teng, teng. Tapi dari Void dia sudah mulai setup juga. Kelihatan ya Void nih permainannya nggak seagresif kayak sebelum-sebelumnya gitu loh. Walaupun memang dia bilang, kita sudah collab, kita bakal lebih nyeruduk lagi. Tapi kayaknya kalau untuk kali ini mereka lebih berhati-hati saja, sadar bahwa posisi mereka berada di peringkat 11. Tidak seperti di season lalu, mereka berada di peringkat kedua. Dan sementara dari Dominatus, mereka survive sampai ke late game. Ini luar biasa Dominatus. Mereka survive loh dengan 4 orang. Tepuk tangan dulu. Setidaknya top 7 sudah diamankan oleh Dominatus. Boboho dari Morph GPX. Mereka ingin memastikan lolos menuju ke PMSL. Di saat 21 NFT sudah pulang, Dominatus atau maksud saya Morph GPX justru nambah pundi-pundi poin. Saat ini yang sedang diincar adalah RRQ. RRQ lah yang menjadi pemeran antagonis saat tadi 21 NFT pulang. Mereka ingin menjadi pemeran antagonis juga untuk memulangkan Morph GPX. Tapi tidak mudah karena Morph akan segera dipush oleh 4 pemain Morph GPX. Tembakan demi tembakan terjadi di sana. 1 tembakan berhasil, 2 tembakan berhasil. Bahkan ada 1 yang lone, menyisakan 2 lagi. Cerdas apa yang ditunjukkan oleh Morph. Dia langsung mengcook sebuah granat, dilontarkan menuju sebuah ruangan tapi meledak. Tidak ada hasil yang dihasilkan. Akankah Morph atau Papa Morph bisa melakukan clutch kali ini karena dia last man standing, granatnya mantul, mundur dulu, panik, harus healing dulu.
Pelan-pelan, sabar, tarik nafas. Voin pun sama, dia sudah mulai mendekat. Voin tahu ini saat yang tepat untuk menjadi third party. Tapi pintar Morph GPX dengan cukup tenang. Mereka masih sempat untuk melakukan revive. Satu persatu revive, satu persatu bangkit. Morphnya makan granat dari Cleon. Ini yang namanya granat mantan. Ya, sangat menyakitkan. Granat dari Cleon harus menumbangkan seorang Morph pulang ke lobby. Tapi ini adalah granat yang juga membuka peluang Morph GPX menuju ke PMSL. Morph GPX terus menatap match ini dengan begitu serius. Voin akan menjadi bulan-bulanan mereka atau justru kebalikan. Voin yang akan menjadikan Morph GPX menjadi bulan-bulanannya. Nah, bisa jadi Voin yang akan menjadi poin tambahan untuk Morph GPX. So, kita bakal lihat aksinya seperti apa karena padat banget dari arah bagian utara. Misery, Redface pun sudah mulai berhasil untuk mendapatkan satu persatu nyawa-nyawa dari Aura Esports. Berarti ini membuat fight atau matchnya menyisakan 5 tim saja. Ajaib banget PJV masih survive dengan 4 player, Dominatus pun sama. Jadi pucuk atas sama pucuk bawah ini masih lengkap gitu. Ya, nggak ada pucuk bawah sih sebenarnya sih. Iya, Dasar bawah. Ya, betul. Kalau klasemennya dibalik memang mereka berada di pucuk bawah. tapi 16. Itu dia. Kita akan terus menyaksikan untuk saat ini Cleon kena tembakan demi tembakan. Luxi yang melakukan hal tersebut. Ternyata yang menggunakan Glitch adalah Luxi bukan Zuxi. Salah melihat saya tadi. Dan kembali saat ini Voin Yong yang akan digebrak oleh pemain-pemain dari Morph GPX. Datang 3 pemain ke satu arah yang sama. Kalau Nyongs punya DBS mungkin berbahaya untuk Morph GPX. Tapi untungnya Nyongs hanya punya AKM sehingga tidak terlalu berbahaya. Dan AKM ini juga tidak boleh disepelekan. Mungkin saja bisa mendapatkan 3 player secara bersamaan tapi tidak refleks dari Morph GPX begitu cepat untuk langsung balik badan mendapatkan pemain terakhir dari Voin. Dan dengan demikian kita melihat bagaimana dari Persija EVOS sudah mengintai, menginginkan nyawa-nyawa dari Morph GPX. Dari bagian high ground, Redface sudah memberikan informasi kepada teman-temannya. Masih ada 4 pemain lengkap. PJV bahkan satu knockdown akan segera dihadirkan oleh Luxi. Tapi ternyata gagal karena Rocky masih bertahan memanfaatkan sebuah broken wall. Snowa terkena tembakan dari pemain-pemain PJV. Misery tadi yang ada di dekat pemain dari Dominatus. Dan Morph GPX-nya pulang, dia tidak bisa menambah lagi pundi-pundi poin elimination. Ayo Dominatus chicken gak sih? Dominatus chicken gak sih? Ayo dong! Bisa dong Dominatus walaupun 2 orang. PJV kasih lah itu ayamnya ke dia. PJV nggak mau ngasih. Nggak mau ngasih. PJV lagi. Dia mau mendapatkan ayam ke-10-nya pada match. PX tiba-tiba diam-diam juga ikutan dari bagian belakang. Ini juga mantan kedua dari Boom. Ketemu mantan ketemu mantan. Ini pusing. 7 keliling. Boboho juga pengen mendapatkan 1 player. Tapi ternyata Zuxi menambah kembali 1 punti eliminationsnya dari Voin. Zuxi ingin menjadi MVP di 2023 PMPL ID Fall. Memang layak sekali untuk dia menjadi MVP. Permainannya stabil. Sampai ke match terakhir pun dia masih terus bisa menunjukkan permainan terbaiknya. Masih berempat lagi Persija EVOS. Ya kalau ayam dapat 11 jadi ke-11an deh. Kesebelasan Ya kan? Persija EVOS. Ya kan? Dari Bagus. segi winner-winner chicken dinner. Leon DZ melakukan proning. Dan kalau sampai WWCD ke-11 didapatkan oleh PJV. Emang boleh CD itu. Emang boleh ke-11an itu. Karena sangat banyak W yang dimiliki oleh PJV. Saat ini 10. Snappy bisa menjadi satu penjegal untuk pemain-pemain Persija EVOS. Tapi Snappy tidak hanya fokus menuju ke Persija EVOS. Dia juga melihat adanya Kagendra yang bisa dia tembak. Ya, sejauh ini Kagendra bisa ditembak, tapi Rocky juga bisa ditembak. Gila, Persija EVOS nambah lagi. Dia split loh. Dia split kan 2-2, Misery 2 di belakang, 2 di depan, dan Redface dapetin lagi Aura. Ini kayak mesin tempur coy PJV. Ya sangat percaya diri sekali mereka. Apapun yang dilakukan oleh PJV semuanya benar. Mereka jalan ke kanan benar, mereka maju benar, mereka nembak dapat knockdown. Mereka defensif pun menang. Apapun yang dilakukan oleh PJV semuanya benar seperti yang dilakukan oleh Cleon. Benar sekali. Dia mendapatkan 1 knockdown penting menuju ke arah lawannya. Ya, yaitu Boom Esports, di mana kali ini dari Boom juga sudah mulai ditumbang 1 persatu, tapi Redface menjegal 3 orang secara bersamaan dari Aura. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Snappy berhasil untuk meng-counter tembakan dari Persija EVOS. Tidak secepat itu, tidak semudah itu Aura, karena Zuxi kepala suku datang. Dia mau mendapatkan eliminations lagi. Kata Zuxi, "Oi Redface, jangan dimakan, itu punya gue." Ya dan juga Redface. Jadi Redface being a race face karena dia knockdown cepat di awal-awal.
atau menjadi pemain PJV yang knockdown pertama, dia terlalu komit untuk melakukan tembakan tanpa ada backup tadi. Pasifnya Red Face. Untungnya spare-nya udah 100 poin. Jadi mau pasifnya aktif kayak mau aktifnya pasif kayak masih tetap aman. Tetap aman. Karena ada Zuxi juga pengen elimnya, makanya dia bilang, udah stop, jangan nembak, gue Nggak. aja. Sengaja ayo Red Face maju biar kenal. Oh. Nah, gue maju nih. Oh ternyata kenapa Zuxi bisa jadi Terminator? Enggak begitu. Karena korbannya itu adalah Red Face dulu Enggak gitu. begitu dong. Oh, Temi iya. Seri masih tetap mendapatkan 1 knockdown kembali menuju Morb GPX. Lu lihat deh, dari tadi elimination feeds-nya nggak berhenti dari itu Persija EVOS. Habis makan apa mereka? Ini kan mereka udah di atas ya. Masa iya mereka masih mau mainin kartu as lagi? Luxi diturunin buat dapetin chicken ke-11, tapi ternyata Zero2K ditangkap oleh seorang Cleon. MRPX mengkokohkan poinnya, unstoppable buat MRPX. Tersisa 3 tim saja. Persija EVOS, MRPX, dan juga Bigetron. Ternyata Bigetron masih ada loh. Masih bisa tersaji sebuah derby botcan, robot macan di penghujung 2023 PMPL ID Fall. Kalau memang Yuhai nantinya menjadi tim yang berada di top 2 karena MRPX kemungkinan besar akan fight terlebih dahulu dengan PJV. Ya, karena Yuhai terpantau dia hanya ngeperon saja, dia sudah membuang semua tas, semua bensin, semua bandage, semua peluru yang tidak dibutuhkan. Siap untuk menjadi ulet keket di antara dua fight in between MRPX dan juga PJV. Nah ini Red Face versi supir angkot, maju dulu ke arah bagian depan, cari info, screening. Dia berhenti, dia parkir, tidak jadi karena dia harus tarik mundur. Hampir saja kita dejavu dengan langkah Red Face di season Spring 2021. Hampir saja EVOS juara waktu itu, tapi Red Face datang dengan entah apa alasannya, tiba-tiba turun, tiba-tiba knockdown, tiba-tiba membuat PJV atau maksud itu tempat saya EVOS waktu itu EVOS. tidak mendapatkan juara. Ya, itu kan masa lalu ya, masa Dejavu. lalu. Sekarang beda keadaannya. Nah, itu sekarang mau dia knockdown mau enggak, udah nggak apa-apa, tetap juara gitu kan. Bedanya ya mungkin nggak dapat ayam ke-11. Tapi kita memantau juga dari Red Face melemparkan nades, dia mau melawan 3 orang MRPX di depan sana, splash damage yang cukup menyakitkan membuat Cleon dan juga Yoru harus tarik mundur. Dan ini adalah stage ke-9, circle-nya akan hilang. Tunggu apa yang akan terjadi dan Zuxi memulangkan mantan timnya menuju lobby. Yap, Yuhai langsung dipulangkan begitu saja. Tersisa Persija EVOS dan juga MRPX. Ini adalah top 2 dari PMPL Fall. Yoru, Cleon tarik mundur ke arah bagian belakang. Berarti chicken ke-11 untuk Persija EVOS. Ke-11an. Emang boleh ke-11an itu? Winner chicken dinner untuk Persija EVOS menutup 2023 PMPL ID